Oke, jadi selamat datang lagi di channel gue, Pimen. Jadi pada video kali ini gue bakal latihan otot leg dan juga otot bahu. Nah, jadi buat latihan otot leg dan bahu sendiri itu sering kali gue gabung ya. Karena untuk bahu sendiri kan gue minimal banget seminggu itu 3 kali ya. Jadi untuk latihan otot bahu ini ada satu sesi di mana itu shoulder day khusus bahu semua, bahu depan, bahu samping, bahu belakang. Tapi di latihan bahu-bahu setelahnya yang gue kombinasikan dengan otot lain, biasanya gue kombinasikan leg sama bahu, terus ada back sama bahu. Itu biasanya gue main kayak misal bahu sampingnya doang atau bahu samping sama belakang. Cuman kalau bahu depan cenderung sih seminggu sekali ya fokusnya, karena kontraksi latihan bahu depan itu ketika kalian lagi latihan chest juga itu ikut kena guys, ikut berkontraksi juga. Ketika kalian latihan back bahkan juga kena juga dia. Cuman lebih dominan sih ketika kalian latihan chest ya. Jadi ada kontraksi juga. Jadi kalau buat mau difokusin menurut gue bahu samping dan bahu belakang ya. Ya boleh juga kalian fokusin ke bahu depan kalau kalian bisa manage waktu latihannya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kenapa gue ngelakuin latihan bahu minimal 3 kali seminggu, karena berdasarkan riset juga kan recovery otot bahu itu dia paling cepat di antara yang lain ya, itu sekitar 24 jam. Kalau otot-otot yang lain itu kan lebih dari 24 jam kan, kayak chest dan juga otot back. Tapi untuk otot bahu sendiri dia recovery-nya itu bener-bener cepet. Makanya gue rekomendasiin kalian latihan otot bahu seminggu itu 3 kali guys. Nah jadi berdasarkan faktor tersebut lah, bentar ya. Ini kamar gue kan agak gelap jadi gue pakai lightning. Nah jadi berdasarkan hal tersebut lah ya gue melatih otot bahu gue, dan setelah gue lakuin beberapa bulan bener-bener improve sih, terutama di bagian otot bahu belakang di lengan kiri gue, karena sebelumnya itu kan bener-bener kayak kurang detail kan. Sekarang itu lebih oke, lebih keluar, dan bahu samping gue juga lebih improve semenjak gue latihan otot bahu seminggu minimal 3 kali ya, dengan gue kombinasikan latihan yang lain seperti yang tadi gue bilang. Nah jadi buat leg sendiri ya, kalau misalkan variasinya gue lagi menekankan di tempat gym baru gue kan, ini kan perdana ya gue ngerekam latihan leg di tempat gym baru gue kan. Nah, gue lagi memprioritaskan untuk melatih otot-otot yang emang alatnya itu sebelumnya di leg gue itu nggak ada ya, di gym gue itu nggak ada buat latihan leg day. Jadi ya bisa dibilang makanya gue tidak memprioritaskan untuk squat sekarang ya. Kayak gue memprioritaskan untuk alat-alat yang misal nih, kayak gue latihan alat yang ini loh guys, kalian tahu nggak sih yang buat paha bagian dalam, bagian luar, terus juga ada buat hamstring. Karena kan alat hamstring di gym lama gue itu kan dipindahin ke tempat yang woman area kan, jadi kayak kurang enak kalau gue pakai yang di setting di leg extension, feel-nya beda. Tapi kalau di tempat gym baru gue ini leg extension terus hamstring itu dipisah. Terus ada juga yang buat ngelatih apa ya sebutannya ya, alatnya tuh gue lupa, hip thrust ya kalau nggak salah. Itu juga jujur gacor ya. Itu laki yang main itu bener gacor sih. Saya pun main itu guys. Ternyata enak juga gitu ya. Dan ya itulah alasan kenapa gue bener-bener kayak harus improve di leg ya, dan tidak memprioritaskan squat. Leg press gue pakai yang duduk sekarang ya. Ada juga leg press yang bebannya bisa diatur, cuman gue nggak memprioritaskan hal itu dulu karena gue memprioritaskan otot-otot lain yang bisa dibilang kayak sebelumnya belum gue latih gitu. Dan ya itu alasan gue kenapa kayak leg day gue bener-bener chill banget sekarang, karena semuanya pakai mesin ya. Itu salah satu yang bikin gue betah di gym baru gue sih. Leg day-nya lengkap alatnya. Dan buat apa ya sebutannya, kayak variasi leg itu kayak gue buat sesantai mungkin, karena biar gue bisa konsisten seminggu sekali. Walaupun di minggu kemarin gue nge-gym cuma 4 kali dan leg day-nya kelewat guys. Ya udah, tapi di minggu depan saya tidak akan skip leg day ya, karena leg day itu sepenting itu. Jadi ya semoga kalian suka video gue, dan ya selamat menikmati videonya. Oh iya, anyway buat kalian yang mau jual barang, jual beli HP ataupun barang-barang second lainnya elektronik, bisa langsung aja ke IG gue, Pimen Store, karena gue sedang berfokus juga ke bidang tersebut ya. Dan apa yang gue jual di situ juga barang-barang yang bagus, kalian gak bakal kecewa karena gue selalu ngambil barang yang memang perfect gitu kondisinya. Nggak sembarangan gue jual guys ya. Makanya kadang kalau misalkan gue restock kembali barang-barang baru ya, itu agak sedikit ya, sehari 2 hari mungkin kosong, terus tiba-tiba nanti ada lagi, karena gue nyarinya juga nggak sembarangan barang-barangnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau jual barang juga ke gue harus yang berkualitas dong. Gue kasih harga bagus asal kalian ngasih barang ke gue bagus. So, gue mau cobain dulu sebelum ke tempat gym ya. Ada yang mau barter HP, dan barang selanjutnya yang ready itu ada Poco X8 Pro 8/15 512GB. Gue kemungkinan bakal jual di 5,3 juta aja. Buat kalian yang mau langsung aja guys. COD bisa di Jabodetabek ya, sama gue lagi liburan. Kalau gue udah masuk kuliah sih ya COD Sabtu Minggu lah Jabodetabeknya. Bisa via
orange juga kayak gitu. Jadi santai aja. So, ya kita bakal langsung menuju ke latihannya aja. Let's go. Oke, buat variasi yang pertama, gue menggunakan leg extension dan ini gue rekam pas udah beban maksimal ya. Ini gue apa namanya di 100 kiloan lah ya. Kalau di stacknya tuh full stack 102 kalau nggak salah. Dan ya ini gue udah main di full stack untuk leg extension. Dan ini salah satu variasi pertama gue yang selalu gue lakuin semenjak gue di gym ini ketika gue main leg. Karena kan gue udah bilang ya fokus gue ke bagian otot-otot yang emang apa namanya kayak nggak pernah gue latih ya pakai mesin. Dan karena keterbatasan alat di gym lama gue ya, itu ada paha bagian dalam, paha bagian luar ya, kalau kita nggak pakai istilah ya sebutannya begitulah ya, penyebutan mudahnya. Dan ini gue lakuin di 100 kilo itu di 3 set awal. Nah selanjutnya gue lanjut main buat apa namanya hamstring ya. Ini gue main di 50 kilo dan jujur 50 kilo pun berat guys, karena ya bisa dibilang ini tuh salah satu variasi yang emang alatnya itu udah dipindahin ke woman area ya di gym lama gue. Jadi ya alhamdulillah di sini ada alat khusus untuk apa namanya hamstring, dan ini jujur enak banget sih alatnya. Dan ini gue drop lagi ke 47 kilo. Oh iya 57 guys. Pokoknya dia itu kelipatan 7 ya. 47 57 kalau di alat gym gue yang ini. Nah jadi bisa dibilang ini gue drop, dan ini gue mainin sekitar 3 set di set utama ya. Gue nggak ngitung set pemanasan, karena di set pemanasan biasanya gue main hampir setengah beban utama. Jadi kayak pemanasan paling gue 2 set, terus ya gue lanjut di ketiga set utama kayak gitu. Ini dia alat yang gue maksud ya, karena ini adalah salah satu latihan yang penting. Dan ini gue main di, pokoknya setiap rekaman yang gue rekam itu gue tag-nya di beban utama ya. Jadi beban utama ini gue mainin 3 set, dan ini tuh gue lupa deh kalau nggak salah di 60 kilo apa 65 gitu, apa 70 malah ya, kayaknya 65 deh seinget gue ya, 65. Dan ini tuh untuk melatih paha bagian luar, dan jujur ini salah satu alat yang penting banget. Kenapa? Karena ini bagus banget buat apa namanya ngebentuk otot paha bagian samping kalian ya. Kalau gue salah koreksi, tapi yang gue rasain emang di paha bagian samping. Dan ini itu buat paha bagian dalam. Sebenarnya gue kayaknya buat apa namanya yang bagian dalam ini lumayan enak parah ya, karena ya menurut gue pribadi ini adalah bagian otot yang kurang gue fokuskan di gym sebelumnya. Dan ini gue mainin 3 set utama juga di beban berapa guys, berarti di beban 75 kilo. Nah ini set utama gue 75 kilo ya. Jadi 3 set utama ya. Pemanasan gak gue hitung. Pemanasan paling gue main di 50, 60, lanjut ke 75 kayak gitu. Nah bisa dibilang latihan yang gue skip untuk hari ini, karena kan gue kombinasi nama latihan otot bahu ya, itu adalah betis atau calves dan juga hip thrust ya, hip thrust apa hip apa gitu namanya, hip thrust kalau nggak salah, karena dia kan fokus ke otot glute juga. Nah tapi di sini gue ganti dengan apa namanya leg press ya. Leg press emang wajib sih. Ini gue main 3 set utama di full stack 137 kilo seinget gue. Dan ini sebenarnya udah kena juga ke otot glutes juga. Ini sebenarnya buat overall ya. Kalian bisa lihat di bagian kiri itu ya, kenanya itu hampir overall ke otot paha, glutes juga kena. Nah, tapi yang gak gue latih di sini adalah betis gue karena keterbatasan waktu ya. Jadi kayak gue cuman latihan tuh kayak maksimal udah 1,5 jam sampai 2 jam. Lewat dari itu ya berarti apa namanya, gue nggak latih gitu, otot yang kurang kayak gitu guys. Nah dan bisa dibilang ini tuh gue bener-bener kayak perhatiin banget ya temponya, karena kan ini beban yang cukup ringan 137 kilo, jadi kayak ya begitulah. Dan selanjutnya gue main otot bahu samping. Tadi gue mau main otot bahu belakang kan, cuman alatnya dipakai sama orang, jadi ya udahlah gue main otot bahu samping aja. Jadi ini sebenarnya juga udah cukup buat development otot bahu gue ya. Dan menurutku pribadi sih ini gue main di 57 kilo ya set utamanya, dan ini gue main sekitar 5 set. Kenapa 5 set? Karena kan otot bahu yang gue latih cuma satu variasi gitu. Jadi ya udah enggak apa-apa 5 set. Dan ini sih jujur berasa banget ya. Dan otot bahu ini adalah otot yang cepet banget buat recovery seperti yang tadi gue bilang. Nah selanjutnya karena masih ada waktu sedikit lebih lama, jadi gue lanjut ke otot bicep. Lumayan lah buat nambah-nambahin kontraksi, tapi nggak main di beban berat, cuma 47 kilo aja. Dan ini gue main 3 set doang ya. Dan gue langsung masuk ke set utama tanpa pemanasan, karena menurut gue tangan gue udah panas pas gue latihan otot bahu tadi. Dan so far sih untuk latihan kali ini ya gue cukup puas, dan kaki gue juga cukup ngepam. Cuman sayangnya calves nggak kebagian untuk dilatih guys. Dan ini
menjadi poin penting gue juga untuk bisa manajemen waktu dan latihan dan proporsi yang lebih harus gue atur ke depannya biar latihannya bisa maksimal. Oke, jadi ini adalah H+1 gue latihan. Jadi video kali ini gue uploadnya telat, dan ya untuk latihan kemarin sih kekurangannya adalah cuman di latihan otot betis aja ya. Cuman secara overall gue cukup puas dengan latihan kemarin, dan ya mungkin itu menjadi pelajaran buat gue supaya bisa memanajemen waktu gue ya dalam mengatur pola latihan agar lebih baik ya, kayak gitu. Sebenarnya kamera gue oke juga sih ya untuk di cahaya yang terang. Jadi gue akan mempercayakan HP ini untuk ngevlog ya. Dan kalau di low light aja kurang kayak di opening tuh. Dan ini tuh sebenarnya cukup detail ya guys. Jadi buat kalian yang mau jual atau beli HP bisa langsung ke Pimen Store aja kayak gitu. Nah jadi oke, ya intinya ini closingan aja. Videonya gue telat upload sehari karena emang hari ini kan gue latihan back ya. Cuman karena kemarin gue udah ngevlog latihan back, jadi gak bakal gue vlogin lagi kayak gitu. Jadi ya berurutan lah ya. Besok baru gue latihan bahu, insya Allah bakal gue vlogin kayak gitu. So thanks for watching buat kalian yang sudah nonton, dan semoga kalian selalu enjoy di video gue, dan semoga algoritma YouTube gue bisa naik kembali. Thank you.